Tak ada yang spesial malam ini, tak terkecuali hari ini malam Jumat Legi dan jarum jam masih bergantung di angka 10 malam. Suasana malam yang sesekali diiringi suara jangkrik saling bersautan di luar rumah. Bu Sri yang kala itu terjaga dari tidurnya melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju dapur, Bu Sri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tak sengaja menoleh. Matanya menangkap gorden yang tersingkap, belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kok ia mesti gorden yang sering lupa ditutup, gumam Bu Sri. Wanita parubaya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat, meski lampu jalan menerangi sekitar. Tak seperti biasa, entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat rumah kosong sebelah rumahnya. Bulu kuduk Bu Sri terasa meremang tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya, sahabat sekaligus tetangganya, Bu Intan, maupun anak-anaknya tak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu, siapakah yang singgah di dalam rumah kosong itu saat ini? Tak lama kemudian, lampu yang menyala di ruang itu meredup seketika. Kembali gelap seperti sebelum-sebelumnya. Bu Sri tersentak dan makin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tak ada apapun, malah kabut malam yang datang menyambut di luar sana. Bu Sri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja. Bu Sri mulai menarik kain gorden, namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Bu Sri tak jadi menutup gorden. Ia kembali melongok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana matanya melebar, menangkap sebuntal kain putih berikat 3 seukuran manusia, teronggok di depan halaman rumahnya. Awalnya Bu Sri tak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak-gerak seolah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Bu Sri mulai berdentum kencang. Dada kirinya terasa kembali sakit. Bu Sri tercengang, badannya kaku tak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar mengilayuti dirinya. Ia membiarkan sosok berbuntal memutar diri menghadap dirinya. Dan benar saja, wajah hitam dengan kulit kering dan terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Bu Sri akhirnya berhasil menggerakkan tenaga dan mengeluarkan suara meski dengan nada tergagap. Pocong. Dan malam itu adalah malam awal teror pocong itu dimulai. Gimana keadaan ibu, Pak? Hanum dengar dari Angga, ibu kolaps lagi ya? Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Iya benar, tapi kamu gak usah khawatir. Keadaan ibu sekarang sudah membaik. Tolong sampaikan ke ibu, seminggu lagi Hanum pulang. Karena pekan ini hari terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarin mikir-mikir berat ya Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan. Hanum terdiam beberapa saat karena teringat isi chat dengan Angga, si adik. Pak, apa benar penyebab ibu kolaps itu karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat.
Namun, suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Num, Bapak sendiri juga nggak tahu pasti karena tak melihat sendiri. Namun, ibu mengatakan demikian. Tapi, apapun itu, kau tahu bukan? Penyakit ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu, doakan saja agar ibu selalu sehat. Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Ya, bapaknya adalah seorang lelaki yang dari dulu lebih mengedepankan logika, baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pikiran Hanum sering seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut. Berharap apa yang dilihat ibu hanya halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian, Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel, lalu men-swipe nama Angga di nada dering panggil. Halo Angga, Mbak tadi udah telepon Bapak. Gimana Mbak? Bener kan ibu bisa lihat pocong? Bener kan kata Angga? Cerocos seorang pemuda memotong ucapan Hanum begitu saja. Siapa yang bilang gitu? Ucap Hanum kesal karena Angga memotong kata-katanya begitu saja. Bapak kan? Mbak belum bilang gitu. Kamu tiba-tiba motong ucapan Mbak gitu aja. Loh, Bapak nggak bilang gitu emang? Hanum menghela nafas sejenak. Enggak, Bapak memang bilang kalau ibu mengaku melihat pocong. Tapi Bapak nggak ngelihat sendiri. Kamu tahu kan kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh, biasanya ibu meracau halusinasi melihat yang macam-macam. Tapi kali ini Angga percaya Mbak kalau ucapan ibu itu benar. Sanggah Angga penuh keyakinan. Kamu tahu dari mana? Karena 3 hari setelah kejadian itu Angga lihat sendiri pocongnya. Dahi Hanum mengkerut. Ia menggeleng mesti tahu Angga tak bisa melihat gerakan kepalanya saat ini. Ngaco kamu. Bener Mbak, Angga loh, berani sumpah demi Allah. Hush, jangan ngomong gitu, tegur Hanum. Baginya ucapan sumpah seperti itu tak bisa dibuat main-main. Makanya Mbak dengerin cerita Angga dulu. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya, menatap angka digital jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ya, waktu luangnya masih tersisa banyak hingga asar nanti. Tak ada salahnya menjadi berpikir lebih terbuka untuk mendengar cerita sang adik sendiri. Meski nantinya ia tak yakin bisa mempercayainya sepenuhnya. Mengingat adik lelakinya yang satu ini lumayan badung dan tak jarang berbohong. Baiklah, coba sini cerita sama Mbak. Malam itu aku pulang cukup larut, sekitar pukul 11 malam dari mabar game online di rumah Wahyu. Teman sekaligus tetangga yang masih satu komplek perumahan denganku. Kulihat pagar rumah sudah digembok, namun tak menjadi halangan karena aku bisa memanjatnya. Jelas pula pintu utama rumah sudah terkunci. Satu-satunya jalan yang tersisa hanya pintu samping yang mengarah ke dapur. Ibu selalu membiarkan engsel pengunci tak terkunci begitu saja karena sudah hafal kebiasaanku yang begini. Dan Bapak jarang memeriksa pintu samping tersebut. Seusai memanjat pagar dan menuruninya, dengan langkah setengah mengendap, aku berjalan menuju pintu samping arah dapur. Sedangkan untuk menuju arah samping pintu dapur, aku juga melewati sepanjang rumah Pak Anto yang sudah dibiarkan kosong selama hampir 2 tahun yang lalu. Namun sebelum aku menjangkau pintu samping, aku mendengar suara orang batuk dengan sangat keras. Aku menoleh, mengamati sekitar, namun tak ada siapapun. Selain angin dingin yang tiba-tiba saja menerpa tengkukku dengan tajam, yang mana berhasil membuat beberapa bulu kudukku berdiri seketika. Dingin, gumamku.
Sekali lagi aku mencari sosok dari suara batu itu, tapi nihil. Aku tidak memikirkan tentang hantu sama sekali, karena memang sebelumnya tak pernah terjadi hal semacam itu di rumahku. Yang kutakutkan adalah bapak memergokiku. Bisa-bisa uang sakuku tertahan selama seminggu. Setelah kupastikan aman, aku kembali mengarah ke arah pintu samping dapur. Namun, suara itu ternyata berasal dari pintu balik samping dapur. Dadaku bergemuruh. Mampus ketahuan bapak. Aku memegang kepalaku khawatir. Suara batu orang tua itu semakin keras saja. Aku tercengang. Itu bukan suara bapak sepertinya. Karena setelah kutelisik baik-baik, suara ternyata berbeda. Suara itu terdengar lebih berat dan serak dari bapak. Tunggu dulu. Lalu suara siapa itu? Apa suara maling? Dengan ragu-ragu aku ingin memastikannya. Bapak? Pak? Ini bapak atau bukan ya? Dari situ aku mulai merasakan hawa tak enak. Takut kalau maling benar-benar ada. Akhirnya ku beranikan diri untuk segera membuka pintu samping dapur. Saat aku memutar knop pintu, aku tak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang berat mengganjal di baliknya. Loh, masa dikunci? Aku kembali memutar knop pintu dan mendorongnya, namun tak juga berhasil. Sekali lagi, ku coba untuk mendorongnya. Mungkin saja pintunya macet. Dan lagi-lagi sesuatu yang berat menahanku untuk masuk ke dalam. Aku penasaran. Jelas aku berhasil memutar knop. Itu tandanya pintu tidak dikunci. Hanya saja ada sesuatu yang menahan gerak pintu dari dalam. Siapa di dalam? Bentakku karena kesal. Akhirnya aku mendorong dengan setengah mendobrak pintu itu beberapa kali dan berhasil. Pintu sedikit menganga. Aku berusaha mengintip dari sedikit celah. Mataku tak sengaja menatap ke arah bawah. Aku terlonjak kaget. Pasalnya yang kulihat adalah sebuah buntalan kain putih lusuh tergeletak menghadang pintu. Cok, apaan itu? Sontak aku berhenti mendorong dan membiarkan pintu tertutup kembali. Aku terdiam beberapa saat. Jantung berderu kencang. Aku mencoba mengatur nafas beberapa dan mengumpulkan pikiran positif. Tak lama kemudian, pasti karung beras, ucapku pada diriku sendiri. Aku kembali mendekati pintu samping, mengambil ancang-ancang untuk kembali mendobrak pintu samping dapur. Aku berhasil membuka itu dengan mudah. Aku melongo, menengok sekitar. Pasalnya, sesuatu yang mengganjal itu sudah tidak ada lagi. Apa tadi salah lihat? Lagi aku merasa merinding di sekitar tengguk. Sudahlah, lebih baik segera kembali ke kamar. Mungkin itu hanya khayalanku saja, pikirku. Aku kembali menutup pintu dan mengunci dari dalam. Sesampainya di kamar, aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di ranjang. Mataku melihat langit-langit. Pikiranku sedikit kacau mengingat hal aneh yang baru saja terjadi di pintu samping dapur. Setelah melamun beberapa saat dan rasa kantuk mulai menggelayuti, kuputuskan untuk segera mematikan lampu kamar. Kebiasaanku adalah tidur dalam kondisi gelap. Tepat sesaat aku mematikan lampu dan akan merebahkan diri, kulihat sosok buntalan putih duduk tertukuk di atas lemari kayu jati. Aku tersentak. Meski gelap, aku masih bisa melihat hal itu dengan jelas. Sontak aku berlari ke arah saklar, memencet tombol nyala kembali. Namun sosok buntalan berwarna putih itu sudah tidak ada. Lagi, jantungku berderu kencang. Meski sekilas aku benar-benar yakin melihat sosok itu, sosok mirip pocong. Cuma itu,
Tanya Hanum kemudian setelah yakin adiknya mengakhiri ceritanya. Iya mbak, aku yakin itu pocong. Aku benar-benar jelas melihatnya. Ucap Angga menggebu-gebu. Kamu yakin itu bukan guling yang kamu taruh di atas lemarimu sendiri? Tanya Hanum setengah tertawa. Ya udah kalau mbak gak percaya. Angga memutus telepon begitu saja. Hanum kembali menghela nafas. Sepertinya ia harus mempercepat hari kepulangannya tanpa mengakhiri perpisahan KKN di desa. Setelah kejadian itu, Angga belum berani mematikan lampu kamarnya sendiri. Ia memilih tidur dengan keadaan lampu menyala, meski harus rela menahan sedikit sesak karena harus menutup kepalanya dengan bantal maupun guling. Karena setiap kali ia memadamkan lampu, sosok buntalan warna putih itu seperti terlihat di sudut-sudut kamarnya. Sore itu Angga begitu lelah. Ia pun langsung menenggelamkan diri di atas ranjangnya empuk tanpa berganti pakaian. Entah sudah berapa jam ia tertidur. Tahu-tahu kamarnya sudah gelap begitu saja. Sial, ia lupa menyalakan lampu. Dengan mata yang kini sudah benar-benar tersadar, Angga beranjak dari posisi rebahannya dan berdiri dari ranjang. Saat pertama melangkah, kaki kanannya menubruk sesuatu yang keras. Asu, umpatnya. Angga tertunduk ke bawah. Ia kontan menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Baru saja ia tak sengaja menendang sebuah buntalan putih ikat 3 sebesar manusia. Matanya sudah terbiasa dengan gelap dan bisa melihat dengan cukup jelas. Sosok itu terdiam. Dengan tubuh gemetar, Angga perlahan melompatinya. Saat menuju ke arah saklar, Angga mendengar suara orang terbatuk-batuk dengan keras di belakangnya. Angga berusaha mengabaikannya, namun batuk itu semakin keras, berganti dengan suara batuk yang beradu dengan suara yang ingin muntah. Angga mulai memencet tombol saklar. Lampu malah tak menyala. Ia mencoba memencet saklar berulang kali, namun hasilnya masih sama. Lampu tak juga mau menyala. Dengan terbata-bata, Angga membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Lalu sesuatu menggelinding berat menabrak kakinya. Di saat yang sama, lampu berhasil menyala. Angga yang terkaget menoleh. Dilihatnya, pocong itu benar-benar menampakkan diri di bawah pandangannya. Wajah hitam dengan mata melotot sempurna, memandang tajam pada Angga dengan mulut menganga. "Pak, ada pocong!" Dan seketika pandangan Angga berubah menjadi gelap seluruhnya. Pak Hasan menghisap rokok khidmat dari sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya, ditemani dengan segelas cangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. "Rokok, Pul?" tawarnya sembari memindahkan posisi rokok berbungkus merah mendekat ke Pak Saiful, suami Bu Sri. "Enggak, San, makasih. Aku udah berhenti," ucapnya sembari mengulas senyum tipis. Pak Hasan mengangguk mengerti, menyadari sepupunya ini memang sudah bertekad untuk berhenti merokok semenjak istrinya terkena tumor payudara. "Gimana keadaan istrimu?" "Ya, udah agak membaik. Hanya aja aku sedikit khawatir dengan apa yang diigaukannya beberapa hari ini. Mungkin karena penyakitnya, jadi ia sering mengigau macam-macam," ucap Pak Hasan menenangkan. "Ah, bukan itu. Aku sudah pastikan dia rutin check up dan minum obatnya. Dokter bilang malah faktor stres." Pak Saiful menghela nafas sejenak. "Maksud kamu?" "Sri bilang beberapa kali melihat penampakan pocong." Pak Hasan menoleh sembari memajukan posisi badannya menghadap Pak Saiful. "Sejak kapan?" "Sudah sepekan ini. Hanya aja aku nggak pernah melihat pocong yang dimaksud si istri."
Mungkin karena dia belum menampakkan diri padamu, Pul. Tolong kamu jangan meremehkan hal ini, ucap Pak Hasan dengan mimik serius. Meski bukan seorang paranormal atau memiliki kemampuan indera keenam, Pak Hasan masih sangat mempercayai hal mistis. Karena di lingkungan tempat tinggalnya sudah terbiasa bersenggolan dengan hal-hal semacam ini. Tapi di rumah tak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Rumahku bukan rumah angker atau bekas sesuatu yang aneh-aneh. Kau tahu sendiri bagaimana sejarah kompleks di lingkungan ini selain daripada bekas tanah sawah. Nah, bagaimana dengan rumah tetanggamu yang sudah dibiarkan kosong hampir 2 tahun itu? Rumah yang dibiarkan kosong akan menjadi tempat singgah baru bagi pemilik penghuni dunia lain. Selidik Pak Hasan. Pak Saiful menggeleng pelan. Enggak, San. Selama ini kami sendiri juga enggak pernah melihat sesuatu yang ganjil dari rumah Pak Anto. Dan kalaupun ada, itu tak pernah mengganggu kami maupun tetangga sekitar. Pak Hasan terdiam dan berpikir sejenak. Matanya menerawang suasana malam kompleks di depan rumah Pak Saiful. Tampak beberapa orang sudah jarang berseliweran lagi saat itu. Mungkin itu pocong kiriman, tebak Pak Hasan ragu. Dahi Pak Saiful mengkerut memandang sepupu tak percaya. Bagaimana bisa? Bisa. Pak Adi Anom pernah mendapat pasien yang katanya mendapat kiriman genderuwo untuk mengganggu keluarganya. Menurutnya, demit-demit seperti itu bisa dikirim kepada siapa saja sasarannya dengan maksud mengganggu keluarga yang dibenci ataupun saingan bisnisnya. Pak Adi Anom adalah tetangga sekaligus paman dari istri Pak Hasan, yang mana ia memang dikenal sebagai orang pintar di lingkungannya. Di daerah sekitar ujung timur Jawa sana memang sudah menjadi hal yang lumrah tentang hal-hal gaib yang berhubungan dengan dukun, santet, kiriman, ilmu maupun pesugihan. Tapi seingatku, aku sedang tak punya masalah dengan siapapun. Mungkinkah saingan bisnisku? Gumamku bertanya-tanya. Bisa jadi, sahut Pak Hasan antusias. Tak lama kemudian, keduanya dikagetkan oleh teriakan seorang dari dalam rumah, hingga membuat mereka terlonjak kaget dari tempat duduknya. Bapak, ada pocong! Loh, itu seperti suara Angga. Tanpa berkata apapun, Pak Saiful segera berlari memasuk ke rumah, disusul dengan Pak Hasan di belakangnya. Betapa terkejutnya mereka saat membuka sebuah pintu kamar, dan mendapati Angga sudah terkulai lemas di atas lantai dalam kondisi tak sadarkan diri. Pak Saiful berusaha menyadarkan anaknya yang masih terkulai dengan menepuk pipi, bahkan menyipratkan air di wajah Angga, namun tak membuahkan hasil. Sang ibu yang terbangun sempat syok melihat kondisi anaknya yang demikian. Untungnya Bu Sri tidak histeris, bahkan ikut membantu dengan mengoleskan minyak angin di sekitar hidung Angga agar segera tersadar. Tak beberapa lama kemudian, Angga membuka kelopak matanya. Namun mulutnya tak berhenti bergumam dan berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Meski dalam keadaan lemas, Pak Saiful berusaha menenangkan anaknya. Dibantu dengan Pak Hasan, keduanya berhasil membopong Angga ke tempat tidurnya. Mata Angga kembali terpejam. Setelah itu, ketiganya meninggalkan Angga sendirian di kamar. Pak Saiful, Pak Hasan, dan Bu Sri memutuskan berdiskusi di ruang tamu. Apa aku bilang, Pak? Bahkan Angga sendiri sudah melihatnya, ucap Bu Sri meyakinkan suaminya. Pak Saiful tampak memicit-micit ujung pelipisnya. Entahlah, Bu. Bu Sri kini menatap Pak Hasan. Kamu percaya kata-kataku, San? Aku tahu suamiku udah menceritakan tentang ini padamu, tentang apa yang kulihat, bahkan sekarang Angga. Iya, Mbak. Aku tahu dan mengerti. Mbak Sri tahu Pak Ade Anom bukan?
paman istriku. Mungkin beliau bisa bantu, jawab Pak Hasan. San, tegur Pak Saiful kemudian. Entah kenapa antara logika dan kenyataan masih bersitubruk di dalam kepala. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting. Tak lama kemudian, tampak Angga sudah berdiri di hadapan ketiganya dengan mata melotot. Ketiganya tercengang melihat Angga yang demikian, terutama Pak Saiful.